Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah lah kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini di dalam rangka melaksanakan ibadah salat Id 1442 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para sahabatnya, kepada para istrinya, kepada para keluarganya, dan kepada kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Siang dan malam silih berganti begitu cepat. Baru kemarin rasanya kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Hari ini ternyata Ramadan sudah meninggalkan kita. Belum lama kita bersua dengan Ramadan. Selanjutnya berlalu, semua seakan sekejap mata. Ramadan merupakan bulan yang mulia. Hari-harinya penuh dengan keberkahan dan keutamaan. Ramadan adalah bulan maghfirah. Ramadan adalah bulan rahmat. Ramadan adalah bulan berkah. Pahala amalan soleh di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak sekali keutamaan dan keagungan yang terdapat pada bulan Ramadan, sehingga setiap kita, setiap kaum muslimin selalu berlomba-lomba di dalam mengisi hari-harinya di bulan Ramadan dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat beruntung orang yang memaksimalkan bulan Ramadan dengan melaksanakan banyak ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sungguh merugi orang yang telah melalaikan dan menyia-nyiakan bulan Ramadan. Maka dari itu, bergembiralah wahai para kaum muslimin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah
tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, ibadah dan ketaatan begitu sangat lezat sekali kita laksanakan. Siam dan qiyam begitu sangat indah kita jalankan. Berzikir, berdoa, bermunajat dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala begitu sangat nikmat kita alami dan kita jalankan di bulan Ramadan. Banyak amalan soleh dan ibadah yang dilakukan oleh setiap kita, baik itu salat tarawih, ibadah puasa, tilawah Al-Quran, berzikir, berdoa, bahkan beriktikaf di masjid selama 10 hari terakhir. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita rela amalan-amalan yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan tersebut berlalu begitu saja tanpa ada dampak positif pada diri kita, tanpa mengakibatkan pahala yang berikutnya untuk diri kita, ya. Atau bahkan justru malah menjadi petaka dan musibah, karena dengan seiring berjalannya waktu amalan tersebut sirna, hilang, dan diganti dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu jawabannya kita tidak menginginkan itu semua. Kalau memang seperti itu, maka wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beristiqomahlah di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam melaksanakan amalan-amalan soleh. Karena ketahuilah, sesungguhnya di antara tanda diterimanya sebuah amalan kebaikan yaitu konsistensi atau berkesinambungannya seseorang di dalam melaksanakan kebaikan tersebut. Bahkan dia tambahkan dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Sebaliknya, di antara tanda bahwa amalan seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dia terputus dari amalan tersebut, dia tinggalkan, bahkan dia kembali kepada perbuatan buruk dan maksiat yang dulu dia lakukan sebelum bulan Ramadan. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala beliau pernah berkata, min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Dan di antara balasan kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Karena ketahuilah, kebaikan akan melahirkan kebaikan lagi. Kemudian wa min jazai sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Dan di antara balasan keburukan adalah keburukan setelahnya. Oleh karena itu, sekali lagi beristiqomahlah, terus meneruslah, berkesinambunganlah ketika kita melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena juga beristiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yang wajib kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak." Maka beristiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan dan bersama orang yang tobat bersamamu. Di sini Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristiqomah. Khitab lin Nabi, khitaban li ummati. Ya, perintah yang Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada Nabi adalah perintah juga untuk kita semua selaku umatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Sufyan Ibn Abdullah Ats-Tsaqafi pernah bertanya, meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Katakanlah kepadaku suatu ucapan di dalam agama Islam ini yang aku tidak akan tanyakan lagi kepada selainmu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah. Tentunya makna iman di sini adalah makna iman yang sebenarnya,
ya, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan dalam bentuk ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tsumastaqim. Kemudian kamu beristiqomahlah. Dan oleh karena, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita beristiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana terdapat keutamaan yang besar. Terdapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan untuk mereka-mereka yang senantiasa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Ucapan bukan hanya sekedar ucapan. Ucapan yang menuntut perbuatan berupa ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqomah. Terus menerus berkesinambungan dengan ketaatan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akan turun kepada mereka para malaikat. Para ulama tafsir mengatakan, ya, ini terjadi tatkala seseorang berada dalam keadaan sakaratul maut. Tatkala kematian berada di hadapan matanya, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan para malaikat kepada mereka ini. Orang-orang yang istiqomah. Apa yang dikatakan oleh para malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Janganlah kalian takut dengan apa yang akan kalian hadapi setelah kematian ini. Dan janganlah kalian bersedih dengan apa yang telah kalian tinggalkan berupa keluarga dan yang lainnya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Masya Allah. Orang yang beristiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira tatkala dia meninggal bahwa dia akan masuk ke dalam surga dan dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Bukan hanya itu. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami akan menjadi penolong-penolong kalian di kehidupan dunia ini dan di akhirat kelak. Maka dari itu orang-orang yang istiqamah, mereka adalah para wali-wali Allah. Mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya tatkala dalam keadaan genting dan susah. Di dunia dan di akhirat kelak. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kalian apa yang diinginkan oleh jiwa kalian dan bagi kalian apa yang kalian minta. Orang istiqomah, dia akan masuk ke dalam surga. Di surga dia akan memperoleh apa saja yang diinginkan oleh dirinya. Apa saja yang dia minta akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, bahwa penduduk surga tatkala berada di surga, di antara kenikmatannya coba, dia sedang bersenang-senang di surga lalu melihat burung terbang di atasnya. Terbetik dalam hatinya, alangkah enaknya burung itu kalau dimakan, ya, digoreng atau dibakar. Tiba-tiba burung itu terjatuh di hadapannya sudah dalam keadaan matang siap dimakan. Dan ini kenikmatan yang ada di surga. Apa yang terbetik di dalam hati penduduk surga, apa yang diinginkan dan diminta oleh penduduk surga, walaupun itu mustahil di dunia ini, itu akan terjadi dan akan Allah berikan kepada mereka penduduk surga. Di antaranya mereka orang-orang senantiasa istiqomah di dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita beristiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan tempat, waktu, seseorang dan apapun itu. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita lakukan terus
sampai kematian datang. Bukan hanya di Ramadan saja. Beribadah kepada Allah bukan musiman. Ramadan taat, ibadah, di luar Ramadan lantas kita futur, tinggalkan ibadah-ibadah tersebut. Ini tidak boleh. Karena kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat kita sampai kematian datang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Para ulama mengatakan al-yaqin di dalam ayat ini maksudnya yaitu al-maut. Sampai datang kematian. Begitu pula beribadah tidak terikat dengan suatu tempat. Jangan seseorang nampak soleh, rajin ibadah, taat ketika berada di suatu tempat tertentu. Ketika berada di Ma'had Tahfiz Al-Yusra umpamanya. Ketika berada di Cimanggu, tapi kalau sudah keluar sana, kembali lagi kepada aslinya. Tidak boleh seperti itu. Di sini atau di sana. Di Al-Yusra atau di luar sana. Tetap kita diperintahkan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kamu berada. Begitu pula beribadah tidak terikat dengan keberadaan seseorang. Ada atau tidak ada orang tertentu yang kita segani, yang kita takuti, yang kita kagumi, tidak masalah. Karena kita beribadah karena Allah, bukan karena orang tersebut. Abu Bakar As-Siddiq, tatkala berita kematian Nabi SAW tersebar, kaum muslimin ketika itu kaget, shock mereka. Ya, bahkan ada di beberapa di antara mereka yang tidak percaya, termasuk sahabat Umar bin Khattab, sampai mengancam akan memenggal orang yang memberitakan Nabi SAW wafat. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bangkit dan berkhutbah. Beliau berkata, "Man kana ya'budullah fa inna man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sudah meninggal. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahui Allah Subhanahu wa ta'ala maha hidup, maha kekal dan tidak akan pernah mati. Jadi kita beribadah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu boleh kita katakan di sini, man kana ya'budu Ramadan, Ramadan qad dhahab. Wa man kana ya'budu Allah fa innallaha hayyun baqin la yamut. Barang siapa yang menyembah Ramadan, Ramadan sudah pergi. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala maha hidup, maha kekal dan tidak akan pernah mati. Oleh karena itu, sekali lagi beristiqomahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami akan sebutkan beberapa amalan yang hendaknya kita perhatikan tatkala Ramadan sudah berakhir. Karena hal-hal ini yang biasa kita perhatikan, kita laksanakan selama bulan Ramadan. Hendaknya kita jaga amalan-amalan yang sudah kita biasakan, yang sudah kita amalkan selama bulan Ramadan. Istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yaitu yang pertama, salat berjamaah di masjid. Di bulan Ramadan, Masya Allah, masjid-masjid penuh. Kita senantiasa berupaya mengusahakan diri kita untuk selalu sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Ini sesuatu yang bagus. Ini sesuatu yang positif. Dan harus kita pertahankan. Karena Nabi SAW sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, beliau pernah bersabda dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 20 derajat. Kemudian yang kedua, qiyamul lail, salat malam. Yang biasa kita laksanakan di bulan Ramadan adalah salat tarawih.
Di luar Ramadan pun sama. Syariat itu tetap diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita jaga salat malam kita. Kalau kita masih tetap mampu bertahan salat 23 rakaat, alhamdulillah. Mampu tetap bertahan salat 11 rakaat, alhamdulillah. Kurang dari itu boleh. Mau 9 rakaat dengan witir, mau 7 rakaat dengan witir, 5 rakaat dengan witir, silahkan. Atau minimal witirnya saja. Witirnya saja 3 rakaat, bahkan 1 rakaat pun boleh. Dan tetap memiliki keutamaan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita jaga amalan tersebut, salat malam tersebut. Karena ketahuilah, salat malam merupakan ciri orang-orang soleh. Salat malam merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau, ya, sebagaimana diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Hakim, dan hadisnya sahih atas syarat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibnu Umar ibnu Al-As radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Dulu dia suka melaksanakan salat malam, lalu sekarang dia tinggalkan. Sama nih, sekarang juga. Dulu dia suka salat tarawih di Ramadan, lalu sekarang dia tinggalkan. Alaikum biqiyamil lail. Ya, dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, alaikum biqiyamil lail, jagalah oleh kalian salat malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum, karena sesungguhnya salat malam merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Qurbatun ila rabbikum, merupakan pendekatan diri kepada Rabb kalian. Wa maghfaratun lisayyi'at wa manhatul 'anil itsm, dia akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan membersihkannya. Ya, inilah salat malam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya tentang orang yang selalu terus-menerus di dalam melaksanakan ketaatan walaupun jumlahnya sedikit, itu tidak mengapa. Karena beliau pernah bersabda, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu yang terus-menerus, yang berkesinambungan dilakukan walaupun sedikit tidak apa-apa. Maka dari itu, saya menasihatkan diri pribadi dan jamaah sekalian, tetaplah kita menjaga salat malam kita. Kebiasaan salat malam yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan, hendaknya tetap ada, tetap kita laksanakan. Mau kita laksanakan nanti di sepertiga malam terakhir, silahkan. Mau dilaksanakan setelah salat isya sama seperti tarawih, silahkan, boleh. Karena waktu salat malam, ya, terjadi antara setelah salat isya kita laksanakan sampai terbit fajar. Kemudian yang ketiga, yang hendaknya kita perhatikan pula dan kita jaga, kita istiqomah untuk kita laksanakan walaupun Ramadan sudah berlalu, yaitu tilawatul Quran. Ya, banyak kita habiskan waktu-waktu kita di bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Di setiap selesai sholat, pagi, siang, malam, sore, Masya Allah, ini luar biasa. Ada yang sudah hatam 1 juz, 1 kali hatam, 2 kali hatam, 3 kali hatam. Ini sangat luar biasa sekali. Ada yang bergadang sampai tidak tidur membaca Al-Quran. Luar biasa. Dan ini harus tetap dijaga. Kita perhatikan, terus kita laksanakan setiap hari walaupun Ramadan sudah berlalu. Karena Nabi SAW sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau pernah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi para sahabatnya. Siapa mereka? Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, memahami maknanya, mentadabburinya, dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, di antara amalan yang memang biasa kita perhatikan di bulan Ramadan dan harus kita jaga walaupun Ramadan telah berlalu, yaitu tetap derma, tetap rajin infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sedekah merupakan amalan yang agung,
pahalanya berlipat-lipat, keutamaannya begitu sangat besar dan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebuah biji, di mana satu biji ini ya menumbuhkan 7 bulir. Dari setiap bulir di sana ada 100 biji lagi. Masya Allah. Jadi 700 kali lipat. Bahkan bukan hanya itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dengan lipatan ganda yang lebih banyak lagi bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kadar keikhlasannya di dalam berinfak kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas lagi Maha mengetahui. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebagai penutup khutbah pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita menundukkan hati kita, merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk kaum muslimin dan yang lainnya yang merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makanin wa zaman. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din minal yahudi wan nasara was syi'ah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ila dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ibadah yang telah kita laksanakan selama bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali kita dengan Ramadan berikutnya. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.